Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah seseorang yang hidup sederhana, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di negeri Yaman, namun namanya selalu disebut-sebut di langit. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari negeri Yaman, dikenal sebagai seorang tabi'in atau generasi setelah para sahabat, yang sangat mulia di sisi Allah meskipun tak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Wais penuh dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang dalam kemiskinan. Namun hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di antara amalnya yang menakjubkan adalah puasanya. Wais biasa berpuasa hampir setiap hari, padahal hidupnya sangat kekurangan. Kadang hanya sepotong roti kering atau air putih yang dia minum, atau dia makan. Namun ia tetap berpuasa dengan penuh kegembiraan, tanpa mengeluh atau memperlihatkan rasa lapar kepada orang lain. Ia selalu berusaha menyembunyikan amalnya dari manusia, hanya berharap dilihat dan dihargai oleh Allah semata. Suatu hari, seorang tetangga bertanya, "Wais, bagaimana engkau bisa tetap berpuasa terus-menerus, padahal makananmu sangat sedikit?" Wais tersenyum dan menjawab, "Aku malu kepada Allah. Dia memberiku nikmat, iman, dan kesehatan. Apalah arti lapar ini dibandingkan nikmat yang telah diberikan kepadaku, yang tidak terhitung jumlahnya." Jawab yang begitu sederhana yang bisa membuat kita jauh berpikir bahwa apa yang harus dikeluhkan kecuali bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Yang ada di benak Uwais hanyalah bersyukur dan memohon ampun kepada Allah, takut akan melakukan kesalahan yang tidak pantas dia lakukan, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Baginya, puasa bukan hanya sekadar menahan lapar, tetapi juga membersihkan hati dan menguatkan kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Menjelang akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memanggil dua sahabat besar, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, lalu memberi sebuah pesan istimewa, sebuah pesan yang menunjukkan betapa mulianya seorang tabi'in sederhana dari Yaman, Wais Al-Qarni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman, dari Muraj, kemudian Karan. Ia pernah menderita penyakit belang, lalu sembuh kecuali sebesar 1 dirham di tubuhnya. Ia berbakti luar biasa kepada ibunya. Seandainya ia bersumpah kepada Allah, Allah pasti mengabulkan sumpahnya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wais juga pernah menderita penyakit belang atau semacam penyakit kulit. Namun ia berdoa kepada Allah agar disembuhkan, namun dengan permintaan khusus, "Ya Allah, sembuhkanlah aku, namun sisakan sedikit bekasnya agar aku tetap bisa mengingat nikmat dan ujianmu." Maka Allah menyisakan bekas penyakit sebesar uang dirham di tubuhnya sebagai tanda kesabarannya. Dari situ kita bisa bayangkan betapa mulia dan takutnya Uwais akan pengaruh dunia yang bisa membuat dia lupa akan ujian dunia dan kenikmatan dunia. Bukan cuma itu, dia juga memiliki ibu yang sudah tua yang lumpuh dan buta. Seluruh hidup Wais tercurah untuk melayani ibunya. Ia bekerja mengembala kambing untuk memenuhi kebutuhan sederhana mereka. Dan setiap hari ia merawat ibunya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, tanpa pernah mengeluh. Suatu hari ibunya berkata, "Wahai Wais, aku ingin sekali berhaji ke Baitullah." Hati Wais bergetar. Ia tahu ibunya sangat renta dan lemah. Menempuh perjalanan jauh ke Mekah bukan hal mudah, apalagi dengan kondisi seperti itu. Tapi Wais tidak putus asa. Dengan tekad penuh cinta, ia bekerja keras hingga bisa membeli seekor unta. Namun, Wais tahu bahwa unta itu terlalu cepat lelah. Dari situ, Wais malah melatih dirinya sendiri, memanggul ibunya di atas pundaknya setiap hari, berjalan jauh keliling perbukitan. Semua itu agar tubuhnya kuat membawa ibunya nanti dalam perjalanan haji. Akhirnya saat tiba waktunya, Wais menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah, menempuh ribuan kilometer, hanya untuk menunaikan keinginan sang ibu, tidak dengan kendaraan mewah, tidak dengan kemudahan, tetapi dengan kekuatan cinta dan bakti. Dan dia juga berusaha agar tidak singgah-singgah atau memperlihatkan dirinya. Semua amalnya hanya untuk Allah semata. Itulah kenapa namanya masyhur di langit, karena amalnya yang ikhlas, baktinya yang luar biasa kepada orang tua, dan kesabarannya menghadapi ujian dunia. Allah menyebutkan namanya di hadapan para malaikat.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah bertemu langsung dengannya tetap memuji dan berwasiat kepada para sahabat mencari Uwais dan meminta doa darinya yang membuktikan kemuliaan hakiki tidak diukur dari ketenaran di dunia, tapi dari kedekatan seorang hamba kepada Allah. Beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Umar menjadi khalifah, beliau selalu bertanya kepada kafilah-kafilah dari Yaman, apakah di antara kalian ada seorang bernama Uwais? Hingga suatu hari, Umar menemukan Uwais dalam rombongan. Ia seorang laki-laki sederhana, memakai pakaian lusuh, tidak tampak istimewa di mata manusia. Umar bertanya, apakah engkau Uwais? Uwais menjawab, ya. Umar bertanya lagi, dari suku Murats, lalu Qoran? Uwais menjawab, benar. Umar berkata, apakah engkau pernah sakit belang, lalu sembuh kecuali sebesar uang dirham? Uwais menjawab, benar. Umar bertanya lagi, apakah engkau memiliki seorang ibu? Uwais menjawab, ya. Maka Umar berkata dengan penuh takzim, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mintakanlah ampun kepada Allah untukku wahai Uwais. Uwais dalam kerendahan hatinya sempat merasa heran. Aku lebih layak meminta ampun kepada kalian wahai Amirul Mukminin, bukan sebaliknya. Tetapi Umar bersikeras karena itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh kerendahan hati, Uwais berdoa dan memohon ampun untuk Umar bin Khattab. Setelah itu Uwais segera pergi, tetap memilih hidup dalam kesederhanaan dan kerahasiaan amal.